Mila Daily. Halo Dek, selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Bang. Oke. Kita hari ini belajar apa ya Dek ya? Kamu ngambil apa Dek kira-kira pilihan pertama? Ngambil jurusan kedokteran. Kedokteran. Oke, semoga berhasil lah ya. Iya. Oke. Ya, jadi Dek, hari ini Abang mau bahas materi yang paling sering muncul ya tiap tahunnya, itu polinomial. Ya, karena polinomial itu bukan hanya satu soal, bisa 2 sampai 3 soal. Oke? Jadi kita bahas materi aja ya. Nanti soal-soalnya kita ambil di modul. Kamu dapat modul udah kan, Dek? Dapat, Bang. Nanti kita bahas beberapa soal dari modul dan beberapa dari Abang juga udah mempersiapkan 3-4 soal gitu ya. Kita bahas sama-sama nanti. Oke? Oh iya, lupa Bang tadi Dek. Perkenalkan Dek, nama Abang Bang Edwin Sitepu ya. Jadi salam kenal untuk Kamila, ya untuk kamu lah biasanya. Untuk kamu. Jadi Abang harap nanti selama pembelajaran kita Dek, ya. Kita kan ini istilahnya Zoom ya, interaktif. Jadi kalau ada yang tidak kamu mengerti, kasih tahu aja nanti sama Bang. Oke, ataupun nanti penjelasannya kurang jelas biar kita ulangi lagi. Ya. Bisa? Oke. Bisa. Oke, Bang. Bisa, Bang. Menurut Abang nanya, kira-kira materi dari semua materi yang udah kamu lihat, matematika Dek bagaimana? Menyenangkan tidak? Kira-kira yang paling apa ya istilahnya paling suka lah kamu dari materi IPA materi apa? Kalau dari matematika. Bukan matematikanya, IPA-nya. Tidak ada. Oh, biologi. Biologi. Dokter ya, suka biologi. Oke lah ya. Jadi ini Abang bawa materi polinomial, tapi ini sengaja Abang buat dulu polinomial karena termasuk ini materi dasar ya kalau matematika IPA. Jadi memang kita bahas yang matematika IPA-nya deh ya. Matematika dasarnya nanti mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke matematika dasar ya. Jadi kita ke matematika IPA dulu. Oke, jadi di sini Abang bahas tentang polinomial ya. KDA ada masalah dengan aplikasinya, not responding. Oke, kita bahas polinomial ya. Oke, jadi polinomial ini ada 3 ya. 3 yang harus kamu ketahui untuk mencari yang namanya polinomial. Jadi yang pertama itu apa? Ya, kalau nanti istilahnya membagi ya. Membagi ya suku banyak. Ya, membagi suku banyak. Jadi gini, kan biasanya kalau kita di sekolah itu membagi suku banyak, kalau kamu masih ingat, kita gunakan yang namanya teorema Horner kan, Dek? Pernah dengar? Pakai cara Horner? Pernah ya. Mungkin kalau udah lupa nggak apa-apa, Bang buatlah contohnya misalnya kan. Gini ya. Jadi untuk yang mencari pembagian nanti contoh. Ya, misalnya Bang buat di sini 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang ya 3x tambah 7. Oke, katanya dibagi ya. Dibagi dengan ya x dikurang 3. Nah, pertanyaannya tentukan ya. Tentukan hasil bagi dan sisa. Ya, dan sisa.
Oke, jadi contohnya salah satu seperti ini ya. Jadi kalau misal nanti dek untuk soal seperti ini, maka kita gunakan nanti konsep Horner yang dimana kalau abang buatlah di sini ya jawabannya. Jadi kalau misal abang buat itu nanti kita buat bentuknya seperti ini ya. Ini, oke, dimana nanti yang kita ambil itu koefisiennya dari 2x pangkat 3, 5x kuadrat, x dan 7. Jadi koefisiennya apa aja bang? Kita mulai dari 2 ya. Siap 2, 5, min 3, ya sama 7. Oke, habis itu gimana? Nah, sekarang dek, kalau kita lihat ya, ini ya bang tandai. Nah, ini kan ada dibagi oleh ya, oke, jadi kalau misalnya abang buat seperti ini ya, ini penekanannya, ini kan ada x dikurang 3. Jadi kalau misalnya x dikurang 3, maka kita buatlah istilahnya x-nya itu dikurang 3 kan sama dengan 0. Berarti x-nya nanti 3. Berarti pembagiannya nanti itu sebenarnya 3 ya. Jadi di sini kita buatlah 3 dia, Dek. Oke. Bisa ya kira-kira? Nah, sekarang ada beberapa hal dalam Horner ini nggak bisa kita isi. Yang di mana, Bang? Hanya di sini aja deh. Abang buatlah love di sini ya. Nah, kalau seperti ini berarti artinya jangan diisi perasaannya, Anjas ya. Jangan diisi cintanya, Dek. Oke. Nah, di sini nanti istilahnya kita buat dia ditambah ya. Dan selalu ditambah deh ya. Jadi jangan pernah dikurang. Kita tambah selalu di sini. Jadi gini, turunlah duanya kan. Karena duanya kan nggak bisa dicari. Tetap 2 kita buat. Langsung kali silang. 2 kali 3, 6. 11. Ya kan, 11 kali 3. 33. Berarti 33 dikali ditambah minus 3, 30. 30 kali 3, 90. Sehingga kita peroleh nanti sini, Dek, nilainya adalah 97. Sehingga nanti dapat kesimpulan untuk hasil bagi. Biasanya hasil bagi itu HX ya. HX itu nanti gini, kalau dari awalnya dia pangkat 3, ya, ini pangkat 3, setelah dibagi sekali, maka pangkatnya akan berkurang 1, gitu ya. Jadi nanti di sini jadinya 2x kuadrat, sesuai ini ya, 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 30. Itulah istilahnya hasil baginya. Kemudian berapa sisanya? Nah, sisanya itu nanti adalah 97. Nah, seperti itu. Menurut kamu, Dek, bagaimana untuk yang dasar ini? Ada mau kamu tanyakan? Tidak, Bang. Aman ya untuk yang ini ya. Nah, sekarang Tidak, Bang. Dalam utul UGM, nggak mungkin nanti deh istilahnya soal seperti ini yang masuk. Gitu kan? Bagaimana soal-soalnya nanti yang masuk, Bang? Nah, jadi nanti bisa aja seperti ini. Nah, Bang buatlah di sini aja ya. Kalau misalnya nanti contohnya diketahui di sini ya. Diketahui 2x pangkat 4 dikurang ya x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x ditambah 7. Oke. Nah, ternyata Dek kata di sini dibagi oleh x kuadrat ya ditambah 2x dikurang 5. Nah, maka nanti katanya di sini tentukan hasil bagi dan sisa. Nah, misalnya gini kan. Jadi ini nanti kita menggunakan metode Horner, Dek, tapi Hornernya berbeda ya. Abang buat di sini judulnya itu adalah Horner ya, Kino. Oke. Apa sih ini, Bang, Horner Kino ini? Nah, jadi Horner Kino ini, Dek, syarat pertamanya dulu ya. Kita cari dulu berapa K1 dan K2. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat K1, kita cari dulu K1-nya. Ada dua jenis, ada K1, ada K2. Nah, sekarang gini, apa rumus K1? K1 itu rumusnya adalah negatif C per A, sedangkan yang K2 itu negatif B per A. Ya. Nah, apa yang harus kita cari dari K1 dan K2? Nah, ini ini kan ibaratnya persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat kan bentuknya gini kan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu kan.
Artinya nanti kita tahu berapa B-nya, berapa C-nya. Sehingga nanti K1-nya, Dek, sekarang gini. Siapa C-nya, Dek? Kita lihat di situ. 5. Ya kan? Berarti di sini nanti kita buatlah istilahnya negatif dari negatif 5 per A-nya berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 5. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi. K2-nya itu negatif B per A. Berarti negatif B per A. Siapa B-nya, Dek? 2. Berarti langsung kita dapat dia negatif 2. Oke. Sehingga dari kesimpulan ini, kita peroleh dia hasilnya itu ya. Maka nanti kita gunakan metode Horner-Kino. Ya, Horner-Kino-nya seperti ini ya. Ini nanti yang buat di sini. Ini. Oke. Nah, lalu nanti di sini, Dek, Abang buatlah koefisiennya seperti cara biasa ya. Kita buat koefisiennya, koefisien pembaginya ada 2, min 1, min 5, 1, 7. Oke, nanti di sini semua tetap ditambah ya. Nah, jadi gini, kalau dia Horner-Kino, dia langsung dibagi 2 kali ya. Dia langsung dibagi 2 kali. Berarti nanti di sini yang pertama Abang buatlah di sini dia pada saat K1. Oke, siap K1 di sini nanti K2. Oke ya, K1 dan K2. Di mana K1 kita peroleh tadi berapa? 5. Sedangkan K2 kita peroleh itu minus 2 ya. Oke. Nah, ada beberapa hal sama kayak yang Horner tadi, Dek, Horner biasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita isi ya. Nah, di sini. Di sini ya. Dan yang terakhir di sini. Nah, ini nggak bisa kita isi. Jadi ini Abang harap kamu dapat ya konsepnya untuk yang Horner-Kino ini ya. Dia nanti pokoknya di awal itu dua-duanya itu nggak bisa ya diisi, kemudian yang kedua di akhirnya itu nggak bisa diisi, dan juga untuk yang di akhir bagian akhirnya juga tidak diisi. Jadi kalau sebanyak berapapun daya, misalnya kan ini kan ada 4 nih, ada 5 nih ya, ada 5. Bagaimana kalau nanti koefisiennya ada sampai 7, mungkin abang buat misalnya 2, 1, 3, 4, min 1 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 misalnya gini kan. Nah, ini kan ada 7 nih, tetap aja nanti deh istilahnya di sini nggak bisa diisi, di sini juga ya sama di akhir tetap sama ya. Jadi nggak mempengaruhi banyaknya koefisien ya yang kita peroleh. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nanti ya untuk pengerjaannya itu nanti seperti bentuk silang deh. Ya, misalnya gini. Ini kan abang bola kan 2 turun ke bawah kan, 2. Oke ya. Nah, jadi nanti 2 ini kita kali 5, berarti kan nanti di sini bentuknya gini. Gini ya. Jadi ini nanti bentuknya gini. Nah, terus nanti di sini juga sama, hasil dari 1. Jadi dia bentuknya kayak menyilang gini ya. Dan nanti di sini 7. Nah, seperti inilah istilahnya bentuknya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan nanti 2, ya kan? Nah, 2 dikali 5 berapa? 10 kan. Jadi penempatannya di mana, Bang? Di sinilah dia. Oke, di sini 10 ya. Ntar Bang hapus dulu ya, ganti tintanya, Dek. Enak kali warnanya nih. Oke, ini ya, Abang buat sini. Oke. Jadi nanti kan kita kalian ya. 2 dikali 5, barisannya yang mana, Bang? Kita pakai yang di sini kan. Jadi nanti dapatnya berapa? 10. Oke ya. Nah, sekarang Dek kalau kita lihat 10 dikurang 1 berapa hasilnya? 9. Oke, berarti di sini nanti urutannya itu ya, ini Abang hapus saja ya. Ini. Oke, berarti di sini nanti 9. Di sini kan tadi 2 ya. Nah, 2. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di sini 9 kali minus 2. Berapa 9 kali minus 2? Minus 8 kan? Ya, untuk yang ini ya. 9 kali minus 2 kan minus 8. Berarti sini nanti minus 8 lah kita buat. Iya. Minus 18. Oke. Kemudian ya, kalau kita lihat di sini 9 kali 5. Nah, kira-kira Dek kalau kita lihat ya,
untuk persamanya 9 kali 5 berarti nanti sini 9 kali 5 itu 45. Dimana nanti hasilnya ini berapa, Dek? Berarti nanti min 5 ditambah 45 dikurang 18 ya. Hasilnya itu 22 ya. 22. Kemudian nanti 22 ini kita kali lagi. 22 kali min 2 min 4. Oke. Terus 22 kali 5. 22 kali 5 itu nanti 110. Jadi nanti sini 110 dikurang 44 tambah 1 ya, hasilnya 67. Sedangkan 67 kali minus 2 ya, 67 kali 5 ya, ini terakhir. 67 kali 5 itu nanti hasilnya 335 ya. Oke, sehingga nanti deh sisanya itu nanti di sini 335 tambah 7 itu adalah 342. Sehingga dapat disimpulkan nanti untuk sisa kita bagi 2 ya. Ini sisanya. Oke ya, ini sisa. Sehingga nanti dapat disimpulkan untuk corner kino kita ini ya, hasil HX-nya itu nanti jadinya 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 22. Bang, kenapa dia pangkat 2? Karena kita bagi 2 kali. Awalnya kan pangkat 4. Dibagi 2 kali kan. Sehingga nanti hasilnya jadi pangkat 2 ya. Kemudian kita perolehlah istilahnya di sini. Sisanya ini. Nah, sisanya deh itu nanti jadinya 67x tambah 342. Jadi gini kesimpulannya. Kalau sisa itu selalu nanti dia hanya x pangkat 1. Ya, kalau dia pangkat 2 tadi di sini pembaginya, sisanya selalu x pangkat 1. Jadi kalau misalnya kita buat cari dengan soal yang lain pun nanti kita anggap langsung sisanya adalah 67x. Seperti itu. Oke? Ada mau kamu tanyakan, Dek? Tidak. Oke. Inilah dia nanti ya untuk teorema pembagi ya. Jadi nanti kita bahaslah soal-soalnya, tapi sebelum itu kita masuk ke materi yang kedua. Nah, materi kedua ini ya, ini nanti tentang teorema ya, teorema sisa dulu ya, teorema sisa. Oke, kita akan menggunakan teorema sisa. Jadi kalau teorema sisa ini selalu nanti bentuknya itu bisa Bang buat contohnya gini kan, fx ataupun polinomialnya tersebut fungsinya itu nanti ya px ya, px ya dikali dengan hx ditambah x. Jadi gini, apa sih ini semua ya kan? Jadi kalau yang ini disebut dengan pembagi, sedangkan yang ini disebut dengan hasil bagi, sedangkan yang ini disebut dengan sisa. Jadi itulah nanti rumus untuk teorema sisa ya. Sebenarnya kita hanya fokus ke SX-nya aja pun bisa. Contohnya misalnya Bang buat seperti ini. Diketahui ya. Diketahui ada fx dibagi ya. Dibagi oleh x tambah 2 ya, bersisa fx tambah 2 bersisa x tambah 2 bersisa minus 2 dan dibagi x kurang 1 bersisa ya 3. Oke, tadi sini ya. Tentukan sisa dari tentukan sisa dari fx yang dibagi oleh x kuadrat ya, x, oh ini tadi lupa Bang ya, oh udah pas deh, x tambah 2 sama x kurang 1, buat di sini nanti x kuadrat ditambah x dikurang 2 ya, ditambah x dikurang 2 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 dit
Berarti nanti tentukan sisa dari fx yang dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2. Jadi inilah salah satu contohnya. Ya. Jadi untuk yang soal seperti ini bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama Dek, jangan istilahnya kamu terkecoh dengan persamaan ini ya. Kenapa? Persamaan ini kan Dek hampir sama dengan x kurang 1 dengan x tambah 2. Ya kan? Dijumlahkan itu positif 1, dikalikan itu negatif 2. Ya. Jadi bagaimana untuk mencarinya? Ya sebenarnya untuk soal seperti ini bisa kita hanya fokus langsung ke dalam SX-nya aja. Nah, SX-nya. Oke ya, di mana SX ini nanti selalu ya Abang katakan rumus dari SX ini ya Abang buat di sini ya. XX ini itu nanti rumusnya adalah AX ditambah B. Ini nanti selalu menggunakan rumus teorema sisa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini deh ya untuk contohnya ini. Nah, kan SX tadi itu kan AX ditambah B. Sekarang gini, kan tadi yang pertama X tambah 2, tapi sisa minus 2 gitu ya, minus 2. Nah, ini bagaimana sih nanti? Jadi bisa kita simpulkan, Dek. Istilahnya nanti untuk yang ini X-nya itu kan nanti tambah 2, kita anggap sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 2. Oke ya. X-nya negatif 2. Berarti nanti kita gantilah SX-nya ini dengan S negatif 2. Oke. Kita ganti S-nya negatif 2. Jadi nanti ini apa? Ya, kita ganti X-nya ya. Berarti nanti negatif 2A ditambah B dengan hasilnya berapa, Dek? Sisanya itu negatif 2. Negatif 2. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian ada yang kedua, X dikurang 1 ya. X dikurang 1 itu sama dengan, bersisa ya. Bersisa minus 3 ya, positif 3. Bersisa 3. Berarti ini sama juga, nanti dia kita gunakan langsung S1. Oke ya. S1 berarti nanti di sini jadinya A ditambah B ya. Sama dengan 3. Udah, dari persamaan ini nanti kita gunakan yang namanya eliminasi. Oke ya, kita gunakan nanti eliminasi. Sehingga nanti eliminasinya gini. Persamaan yang pertama kan kita peroleh ya, min 2A tambah B sama dengan negatif 2. Oke ya. Terus yang kedua, A ditambah B sama dengan 3 ya. Oke, dari persamaan ini Dek bisa kita kurangkan ya. Oke, kalau kita kurangkan ini nanti mati ya. Ini mati. Nah, negatif 2A dikurang Abang ganti aja Dek di sini jadi 4 biar bagus angkanya ya. Kita ganti aja 4. Gak usah kita pakai desimal. Ini pun 4. Ini pun 4. Nah, itu aja kita pakai. Jadi di sini pun 4 ya, biar bagus angkanya. Oke, di sini 4. Oke, kira-kira Dek nanti di sini kan habis ya. Min 2A dikurang A, negatif 3A. Oke ya. Terus min 2 dikurang 4, berapa itu Dek? Negatif 6. Oke. Sehingga nanti kesimpulan ini dapatlah kira-kira A-nya berapa Dek? 2 ya. Dari 6 dibagi 3. Nah, dapat nih A-nya 2. Kalau A-nya 2, berapalah B-nya? Nah, kita ambil persamaan ini aja. Kalau A-nya 2, berarti B-nya pasti 2 kan? Sehingga teorema sisa sekarang itu rumus sisanya adalah 2A ditambah 2A. Ganti ya, jadinya nanti A-nya ganti 2X ditambah 2. Jadi bisa dibilang sisa yang kita peroleh itu adalah 2X tambah 2. Nah, inilah salah satu contohnya, Dek. Bagaimana menurut Du? Ada mau kamu tanyakan? Gimana Dek? Mila Daily. Nggak ada suaranya ya? Belum ada suara Dek. Atau di komen lah. Atau gimana? Tolong cek dulu ya.
Oke, aman ya. Kok hilang suaranya, Dek? Tapi dengar ya. Oke, dengar ya. Nah, sekarang kita lihatlah teorema terakhir ya. Jadi teorema terakhir itu nanti itu teorema faktor. Jadi ini nanti kita masuk ke teorema faktor ya. Oke. Jadi kok teorema faktor ini ya, dia ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kalau misalnya teorema faktor ini ya, contoh lah, Abang buat langsung contohnya. Jadi kalau contohnya oke. Contohnya diketahui ya, salah satu faktor contohnya diketahui ya, salah satu faktor itu adalah X tambah 2 ya, dari 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat. Oke, 4X kuadrat dikurang 3X dikurang 6. Oke ya. Salah satu faktornya kan X tambah 2 dari 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 3X kurang 6. Pertanyaannya tentukan faktor lainnya. Oke ya. Jadi kalau misalnya teorema faktor yang seperti ini ya, maka nanti yang pertama, coba kita ambil D minus 6 ini. Ya. Jadi kalau menentukan dia kan, kalau salah satu teorema faktor ini menentukannya kalau nanti hasil sisanya, itu sisanya nanti adalah sama dengan 0. Kalau dia sisanya 0. Atau kita substitusikan salah satu angkanya, hasilnya 0. Ya. Jadi gini, minus 6 ini kan faktornya ini. Jadi kalau kita ngambil faktor, nggak mungkin kan deh istilahnya kamu coba angka 1 berapa, coba angka 2 berapa, sampai angka berapa pun nanti kamu tidak tahu nanti batasnya kan. Jadi istilahnya abang ambillah minus 6 ini. Jadi kalau kelipatan dari minus 6, ya kan, itu kan nanti deh ada positif negatif 1, ya kan, bisa juga positif negatif 2, positif negatif 3, dan yang terakhir positif negatif 6. Ini kan kelipatan-kelipatannya kan. Jadi contoh lah, misalnya abang ambil lah positif 1. Kalau positif 1, kita substitusikan lah istilahnya ke dalam ini. Maka kan nanti bentuknya gini kan. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 ya. 1 pangkat 2 di 1 kurang 6. Oke. Nah, jadi kalau kita lihatlah hasilnya ini pada saat dia positif 1 ya. Berarti kan nanti sini 2 ditambah 4 dikurang 3 dikurang 6. Ini kan 6. 6 min 3 dikurang 6, 9. Berarti dapat disimpulkan dia tidak sama dengan 0 kan. Jadi kalau nggak sama dengan 0 bang, bagaimana kita coba? Nah, kalau dia positif 1 nggak bisa, berarti min 1 pun udah pasti bakalan nggak bisa ya. Jadi kita gini, coba kita ambil istilahnya, dimulai dari positif 2 dulu. Jadi kalau positif 2, langsung kita ambil ya, bentuknya nanti jadinya 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2. Oke. Terus di sini dikurang 3 kali 2 kurang 6. Oke ya. Berarti nanti untuk soal yang ini kita masukkan ya nilainya. Berarti nanti kita buktikan apakah dia hasilnya nanti positif 2. Berarti nanti sini jadinya 2 di sini 8 tambah 4 kali 4 dikurang 6 ya. 6 dikurang 6. Nah, kalau kita lihat ini kan nanti dapatnya 16 ya. Tambah 16 kurang 6 kurang 6. Udah pasti dari sini nggak akan sama dengan 0 kan. Berarti bukan ini nih faktornya.
Nah, coba kita ambil yang negatif 2. Jadi kalau negatif 2, apakah bisa, Bang? Ya, kita lihat dulu ya kan. Jadi jadinya 2 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 kali negatif 2 kuadrat dikurang 3 kali negatif 2 negatif 6. Ya kan? Jadi di sini hasilnya berapa nih? Berarti kan nanti ini kan minus 8. Minus 8 dikali 2 minus 16. Jadi minus 16 ditambah, ini kan nanti 4. 4 kali 4, 16. Ini kan min 3 sama min 2, berarti positif. Sorry, ini tadi 16 ya. Positif 6 dikurang 6. Nah, ini kan Dek hasilnya dapat 0, iya kan? Berarti ya, salah satu faktornya ya, udah terbukti bahwa ini nanti istilahnya X tambah 2. Jadi bisa dibilang nanti salah satu faktornya itu nanti pas ya, kalau X-nya sama dengan negatif 2, berarti X-nya nanti ditambah 2. Oke ya. Ini tadi Abang buat pakai teorema pembuktian, ya kan? Mana tahu nanti di dalam soal Dek, dia nggak diketahui X tambah 2, ya kan? Maka kita carilah dengan cara kelipatan. Oke. Tapi kalau diketahuinya di sini Dek, istilahnya ya, ini kan kalau kamu lihat kan udah diketahui nih X tambah 2. Berarti sebenarnya bisa langsung kita honorkan saja, gitu ya. Jadi kita honorkan. Maka nanti di sini honornya koefisiennya berapa aja di situ? Ada 2, 4, min 3 sama min 6 ya. Dan di sini X-nya kan minus 2. Berarti pembaginya dibagi dengan minus 2. Ini love, tak boleh diisi ya. Sini ditambah, turunkan 2-nya deh, ini minus 4 ya. Jadi di sini kan 0, ya kan? 0 kali minus 2, itu hasilnya 0, ya kan? Ini jadi minus 3, minus 3 tambah minus 2, 6. Berarti hasilnya di sini 0. Berarti nanti sisalah nanti hasil HX-nya gini ya. HX-nya jadi apa nanti? 2X kuadrat, ya kan? Sorry, kalau 2X aja ya. Berarti nanti di sini jadinya 2X kuadrat dikurang 3. Oke ya. Berarti gini, jadi nanti dari sini dapat disimpulkan faktor lainnya itu adalah 2X kuadrat dikurang 3. Oke. Nah, kenapa sampai sini istilahnya Dek cuman Abang sampai? Karena kan kalau 2X kuadrat dikurang 3 kan nggak bisa lagi difaktorkan kan. Jadi mana tahu nanti ada soal dia masih bisa difaktorkan. Contoh Abang buat ternyata kita dapat gini. 2X kuadrat dikurang 3X misalnya. Gini kan. Berarti kan pertama pasti kita buat X-nya keluar, sisa nanti 2X dikurang 3. Jadi faktornya ada X dan ada juga 2X dikurang 3. Seperti itu ya. Kalau misalnya nanti faktornya itu masih bisa difaktorkan. Gitu. Oke ya. Jadi nanti kita peroleh nanti ya faktor lainnya itu adalah 2X kuadrat dikurang 3. Oke. Sampai di sini Dek. Bisa kira-kira? Oke ya. Bisa Dek? Dengar suaranya. Kayaknya putus-putus ya, nggak apa-apa lah. Berarti oke, bisa ya. Nah, kembalilah kita ke soal modul kita Dek. Coba kamu lihat modul kita ini ya. Tidak. Nah, ini dia. Nampak kira-kira ini Dek? Kalau kamu zoom. Nampak nggak CS kita nih, matematika IPA? Nampak? Oh. Oke, nampak ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Iya, Bang. Di soal nomor 4 deh ya. Kita ambil soal nomor 4 ya. Coba Abang zoom dulu ya, mana tahu bisa di zoom. Oh, nggak bisa di zoom ternyata. Oke lah. Ya, Abang ambil nomor 4 ini. Ini soal kita. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jika suku banyak
fx tambah x gx dibagi x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Mempunyai sisa 2x dikurang 1 dan x kali fx-nya ditambah g per x per 2 itu x per 3 itu ya. X per 3. Oke, dibagi. Nah, sekarang gini deh, ini soalnya belum lengkap ya. Harusnya di sini ada isiannya lagi. Dibagi berapa? Nggak mungkin dibagi F1 tambah G1 ya. Jadi gini, nanti abang buat sini tambahannya. Jadi ada tambahan soal ya, kurang lengkap soalnya itu ya. Tambahan soal. Nanti di situ maksudnya dibagi ya. Dibagi ya, dibagi dengan x kuadrat dikurang 3x dengan bersisa ya, bersisa x tambah 2. Nah, seperti itu ya. Maka nanti di sini tentukan berapa F1, G1 dan G0. Nah, seperti itu ya. Inilah tambahan soal yang harus kamu lihat ya. Oke, tambahan soal nanti boleh nanti di situ dieditkan ya. Dibagi oleh x kuadrat dikurang 3x bersisa x tambah 2. Nah, sekarang Dek, ini kita gunakan teorema ya, teorema sisa. Jadi kalau teorema sisa kan, jadi kalau dia teorema sisa, kan tadi bentuknya gini kan, saya buat istilahnya fx polinomialnya itu sama dengan ya px dikali hx ditambah sx, gini kan. Nah, sekarang Dek, kalau kita lihat di situ persamaannya. Oke. Nah, kita gantilah istilahnya kan nanti di sini kita masukkanlah nilai F1-nya, G1-nya dengan G0. Jadi ibaratnya nanti gini. Jadi polinomialnya itu nanti ya kita masukkan F1 ditambah G1 ya kan, ditambah G0 di mana itu nanti sama dengan, nah gini ya, PX-nya kan diketahui kan Dek. Berapa PX-nya Bang? Inilah PX-nya. Nih. Ya. Jadi PX-nya itu nanti, nah dia di sini nih dibagi X kuadrat dikurang 2X tambah 1 ini ya. Berarti nanti di sini pembaginya itu kita buat tetap di sini X kuadrat dikurang 2X tambah 1 kemudian dikali HX ya, hasil baginya kan belum diketahui nih. Kita buatlah istilahnya dikali HX. Oke, ditambah. Sisanya diketahui kan. Untuk yang pertama deh, ya X kuadrat dikurang 2X tambah 1 memiliki sisa 2X kurang 1. Berarti di sini tambah 2X dikurang 1 ya. Nah, berarti dari sini nanti kita buatlah istilahnya hasilnya ya. Fx Gx-nya ya, kalau kita lihat ini pemecahannya X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Ini akar-akarnya apa aja? Ya. Jadi kalau kita lihat akar-akarnya itu nanti bentuknya adalah X kurang 1 dengan X kurang 1. Oke ya. X kurang 1 dengan X kurang 1. Jadi nanti bisa kita ubah gini. Pada saat nanti itu boleh kita buat. Jadi gini. Bisa dibilang salah satunya nanti bisa kita buat X-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita pakailah X1 D, berarti kan nanti untuk Fx gini ya, ini ya. Fx ditambah Gx-nya ini, oke. Bisa kita ganti ya. Ini sorry, Abang ganti ya. Ini maksudnya yang ini ya, Dek ya. Salah Abang tadi. Kan jika suku banyak, karena polinomial diketahui ya, suku banyaknya ini Fx ditambah X Gx. Inilah suku banyaknya tadi ya. Karena rumusnya kan suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa gitu ya. Oke, sekarang kita gantilah X-nya itu semua jadi nilai 1 ya. Berarti sini nanti jadinya F1 ditambah 1 dikali G1 ya, sama dengan, nah kalau kita masukkan Dek persamaannya ya, ini kan nanti jadinya 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 1 ya, dikali H1, dimana nanti sisanya berapa Dek kita peroleh? Berarti nanti 2 kali 1 kurang 1. Nah, kalau kamu lihat, ini hasilnya nanti pasti Dek 0. Ya kan? Kenapa Bang? Kalau kita kurangkan kan 2 dikurang 1 dikurang 2 kan minus 1. Minus 1 tambah 1, 0 ya. Maka nanti habis.
Berarti dapat kesimpulan ya, F1 ditambah G1 itu sama dengan 0 ya, 0 dikali dengan H1. Ya, kalau kita kali deh udah pasti habis ya. Tinggallah nanti di sini bentuknya itu adalah sisa ini ya. 2 dikurang 1. Berapa 2 dikurang 1? Ya, namanya adalah 1. Sehingga nanti F1 tambah G1 itu kita peroleh 1. Oke ya, inilah dia yang pertama. Nah, kemudian kedua, Dek. Kalau kamu lihat persamaan kita yang di sini, F1 dan G1 kan sudah ada, ya kan? Tiba-tiba diminta berapa G0. Nah, bagaimana kita mencari G0-nya? Ya, kita ambillah suku banyaknya dari Fx ditambah Gx per 3. Berarti gini, bisa kita ubah ya. Maka nanti, Dek, di situ persamaannya, ya, Bang buat di sini aja ya tambahannya ya. Nah, di sini ya. Tadi kan kita peroleh ya, di situ kan kita peroleh, ini tadi udah pas nggak soalnya? Mana dia tadi? Ya. Oke, pas ya, ada X, Fx tambah G. Oke, berarti sini nanti kita buatlah dia X ya, Fx ditambah G per X per 3 ya, dikali G. Oke, sekarang, Dek, katanya sini kita buat teori masisnya juga. Ini kan nanti jadinya Hx. Oke, dikali. Nah, faktornya, Dek, di situ tadi kita peroleh ya. Di sini faktornya itu tadi berapa? X kuadrat dikurang 3x. Berarti di sini kita ganti jadinya X kuadrat dikurang 3x dengan sisa. Tadi sisanya kita peroleh itu adalah X tambah 2 ya. Berarti di sini kita ganti dengan X tambah 2. Oke, karena diminta tadi berapa G0, ya kan? Berarti kita ubah aja semua jadi 0, Dek. Ya, kenapa? Kalau kita buat kan nanti jadi 0 dikali F0 ditambah G0 per 3, ya kan? Sama dengan ini nanti jadi H0, ya kan? Ya, ini juga nanti bisa kita ubah ya. Berarti nanti, Dek, di sini habis juga kan? Selain nanti 0 dikurang 0 ini kan? Berarti di sini pun nanti dikali 0 ditambah ya, sisalah nanti 0 tambah 2. Oke, sehingga nanti 0 dikali F0 itu habis. G dengan 0 per 3 itu kan nanti jadinya G0 ya. Karena 0 bagi 3 masih bisa walaupun hasilnya tetap 0. Berarti kan jadinya nanti G0. Oke, berarti G0 H0-nya kan udah pasti 0, ya kan? Maka nanti sisa 2 ya. Nah, sehingga nanti, Dek, dapatlah kesimpulan dari semua persamaan yang kita peroleh, maka nanti di situ F1 ditambah G1 ditambah G0 ya. G0 itu sama dengan, nah, F1 tambah G1. Kita peroleh tadi berapa F1 tambah G1? Kita peroleh tadi 1 ya. Berarti nanti 1. Oke. Ada kita ketinggalan di sini kan tadi X tambah, oh iya, pasti X tambah 2 ya, pas. Oh, soalnya di sini kan, oh ditambah ya, oke ditambah, pas berarti di sini nanti 1 ditambah 2 ya, hasilnya adalah 3. Sehingga jawaban yang kita peroleh ya dalam soal itu adalah D. Oke ya, D. Nah, seperti itulah nanti, Dek, untuk polinomial ya, soal di IPA, matematika IPA yang CS1 ya. Nah, itulah dia. Kira-kira, Dek, untuk soal nomor 1 ini, ada mau kamu tanyakan? Ini pembahasannya ya. Tidak ya? Oke, kita lanjut lagi. Tidak, Bang. Coba kita lihat nomor mana lagi nih? Bisa nggak ditarik? Ya. Oh, nih. Di CS2. Coba kita lihat di CS2 tentang polinomial. Nih, ada ya? Kalau kita lihat di sini, diketahui cukup banyaknya
Fx dibagi X tambah 2 bersisa X tambah B dibagi X tambah 2 bersisa 2BX ditambah A kurang 1 ini ya. Ini bentuk ini soal nomor 1. Oke, berarti kita bahas ya untuk soal nomor 1. Berarti nanti di sini yang nomor 1 ini ya, CS1 ini kan katanya di sini ya, Fx-nya itu Fx-nya itu adalah X kuadrat ditambah X dikurang 2 bersisa itu nanti AX tambah B. Oke, kemudian kalau dia dibagi, nah ini maksudnya dibagi ya, dibagi, ini dibagi, kemudian dibagi lagi X kuadrat kurang 4X tambah 3 itu memiliki sisa 2BX tambah A kurang 1. Oke, sekarang untuk soal seperti ini kita ambil aja ya salah satu persamaannya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, nih X kuadrat ditambah X kurang 2, katakan sisanya itu AX tambah B ya. Ini deh pembaginya ini. Kan kita dapat ya. Ini hasilnya berapa nanti faktor-faktornya. Berarti faktor-faktornya nanti ada dia X dikurang 1 dengan X tambah 2. Ya kan? Ini faktornya. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi Bang, kalau yang ini bagaimana? X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Faktornya juga dapat ya. Ini bisa kita ubah kan, Dek? Dari bentuknya nanti X dikurang 3, X dikurang 1. Nah, gitu ya faktor-faktornya. Sehingga nanti dapatlah teorema faktornya nanti gini. Teorema sisanya nanti gini. Berarti nanti Fx ya. Kita ambillah dia X dikurang X kuadrat ditambah X dikurang 2, ya kan? Dikali nanti dengan Hx. Dikali Hx dengan sisanya itu ya. Dengan sisanya adalah AX tambah B. Berarti gini, ya. Kalau kita lihat di situ, dalam soal kan Dek udah diketahui ya, di situ F-2-nya itu 7. Oke, ini ya. F-2-nya itu 7. Berarti gini, bisa Abang ambil ya, persamaan yang dapatnya X-2, ini kan di X tambah 2. Oke, jadi X tambah 2 inilah yang Abang ambil menjadi F-2. Sehingga nanti F-2 itu sama dengan, udah pasti nanti Dek, kalau kamu masukkan angka 2 ke dalam fungsi kita ini, itu pasti hasilnya 0. Ya, kembali lagi. Kenapa? Faktor itu kan pasti nanti habis ya, habis dibagi. Ya, berarti nanti di sini jadi 0, tinggal sisa nanti AX tambah B ya. Berarti AX tambah B kita ganti X-nya jadi minus 2. Berarti minus 2A tambah B. Oke, berapa hasil F-2? 7. 7 sama dengan minus 2A tambah B. Oke, ini persamaan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Oke, ini. Berarti kita ambil lah Fx-nya itu X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Ya, kemudian dengan sisanya ya. Nanti dikali dengan Hx. Ditambah sisanya itu adalah 2BX ditambah A dikurang 1. Oke. Jadi bagaimana sih mencarinya nanti? Berarti gini, Dek. Kita ambil aja salah satunya ya. Boleh dia minus 3, boleh min 1. Tapi Abang sarankan yang paling gampang aja. Ini kita ambil. Ya kan? Berarti dari sini nanti kan bentuknya gini kan. F1 sama dengan. Ini juga udah pasti 0 ya. Berarti nilainya 0 dikali H1. Ditambah gantilah di sini Dek. Jadi bentuknya nanti 2B ditambah A kurang 1. Berarti nanti F1 itu sama dengan ya 2B tambah A kurang 1. Nah, jadi kalau kita lihatlah bentuknya ini ya. Istilahnya kan bisa kita eliminasi ya. Ya. F1 ini kita anggaplah Dek 0 karena istilahnya kan habis dibagi ya. Habis dibagi berarti kan 0 sama dengan 2B tambah A kurang 1. Kurang 1. Berarti nanti di sini 2B tambah A sama dengan 1 ya. Oke. Nah, dapat persamaan
keduanya ini. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi lah persamaannya. Berarti nanti hasilnya nanti di sini ya. Berarti nanti di sini negatif 2A ditambah B sama dengan 7. Terus 2B ditambah A sama dengan 1. Oke. Berarti kita buatlah di sini Dek supaya mati. Kita kalikan aja ini 2 ya. Ini kali 1. Oke, kali 2 kali 1. Sehingga nanti persamaannya menjadi negatif 2A tambah B sama dengan 7. Kemudian 4B ditambah 2A sama dengan 2. Ayo kita eliminasi. Ya, berarti nanti ditambah aja ya. Ini udah pasti mati ya. Mati. Ya, B dikurang 4B negatif 3B ya. 7 dikurang 2 itu 5. Berarti dapat nanti B-nya itu sama dengan 5 negatif ya. Min 5 per 3. Jadi kalau B-nya min 5 per 3, berarti, ini 9 ya. Bukan 5 ya. 9. Berarti dapat nanti sini 9 per min 3. Sehingga dapatlah min 3. Oke, dapat B-nya min 3. Berarti supaya dapat min 3, berapa A-nya? Kita ambil persamaan ini aja kan. 2 kali 3 ditambah A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1 dikurang 6. Berarti A-nya adalah minus 5. Sehingga dari sini dapat kesimpulannya. Apa diminta dalam soal tadi, Dek? Yang dimintanya berapa nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Kan gitu ya. Berarti nanti di sini A kuadratnya itu kan 25. Oke. A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke, sebentar ya, ada kayaknya kita silap ini. B-nya kan minus 3 ya. 9. Oh, di sini kita salah. Ya. Ada kesilapan di sini. Ini hasil kita tadi di sini ya. Ada yang silap. Oke, berarti nanti kan ini habis ya. Berarti dapat 5B ya. 5B sama dengan 9. Berarti B-nya nanti 9 per 5. Oke, berarti kalau B-nya 9 per 5, berapalah A-nya? Kan gitu ya. Berarti bisa kita buat 2 kali 9 per 5 sama dengan 1 dikurang A. Gitu langsung membuat ya. Ya, berarti di sini nanti, 1 dikurang A. Tambah A sama dengan 1. Berarti nanti dapatnya A sama dengan 1 dikurang 18 per 5 ya. Oke. Berarti A-nya nanti, berarti 5 dikurang 18 ya, dapatnya nanti 13, berarti negatif 13 per 5. Ya, sehingga nanti dari sini dapat semua nilainya, min 13 per 5, ya, per 5 kuadrat, ditambah 9 per 5 kuadrat. Oke, berarti Dek, nanti di sini, ya, hasil dari 13 kuadrat ya, berapa kira-kira Dek, 13 kuadrat? Itu nanti dapatnya 169 ya. Berarti 169 per 25 ya. Ditambah 81 per 25. Dapatlah nanti Dek di situ hasilnya dah 250 ya. Per 25. Sehingga dapat nanti 250 per 5 ini mati sisa 10. Maka jawabannya pasti nanti adalah 10. Oke ya. Jadi jawabannya apa di situ? D. Ya, seperti itulah dia Dek untuk nomor 1 ya, polinomial. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya persamaannya di sini. Yang diketahui lagi ya berapa. Mengambil sini ya. 5, 6, 11, 12. Oke, ini belum ada ya. Ambil lagi di nomor CS3 ya. Nah, ini ada ya. Ini nomor 7. Oke ya. Nomor 7, diketahui fx banyak derajat 3 dengan koefisien x pangkat 3 sama dengan 1.
yang habis dibagi X dikurang 3 dan X tambah 1. Jika F4-nya itu 30, berapa F2-nya? Nah, sekarang kalau kita lihat ini, ya, berarti nanti Fx-nya itu, ya, bisa kita buat, ini nomor 7 tadi ya, nomor 7, ya, Fx-nya itu nanti sama dengan, jadi kalau kata Dek, derajat 3, karena koefisiennya X pangkat 3, berarti kan gini, kan habis dibagi X dikurang 3 sama X tambah 1. Berarti nanti pasti ada lagi dong satu akar-akarnya kan, ataupun faktornya. Berarti bisa kita misalkan gini ya, X dikurang A, ini belum diketahui, ya kan. Kemudian nanti dikali dengan X kurang 3, kemudian X tambah 1. Ini kan, karena X kurang 3 dan X kurang 1 diketahui. Sehingga nanti di situ dikatakan ya, bahwa F4 itu, ya, itu sama dengan 30. Berarti gini, kita gantilah dia jadi F4. Berarti nanti jadinya gini ya, 4 dikurang A, ya kan? 4 dikurang 3, 4 ditambah 1. F4 aslinya 30 sama dengan 4 dikurang A tetap ya. 4 dikurang A, ini kan jadi 1 dikali 5 kan? Berarti sini 5. Oke, berarti ini bisa Abang coret langsung ya. Mati, ini mati, sisa 6. Oke, berarti dapat nanti di sini kesimpulannya ya, 6 sama dengan 4 dikurang A. Atau boleh Abang katakan A-nya itu nanti ya, minus 2. Oke, dapat A-nya minus 2. Sekarang kita buatlah Fx-nya. Sehingga nanti Fx-nya itu, kalau A-nya minus 2, jadi tambah ya. Berarti nanti X ditambah 2, X dikurang 3, dan X ditambah 1. Oke, berarti nanti apa diminta? Berapa nilai dari F2 ya? Berarti nanti 2 ditambah 2, 2 dikurang 3, dengan 2 ditambah 1 ya. Berarti ada 4, ya, min 1 sama 3. Dapatlah nanti di situ deh hasilnya negatif. Maka jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 7. Oke. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini dia. Oke, nomor 11. Oke ya. Kemudian nomor 11. Ini soal asli deh ya, soal asli tahun 2018 ini ya, polinomialnya. Jadi kalau kita lihat nomor 11 nih. Katanya di sini ya, jika X kurang 2 pangkat 2 ya, ternyata X pangkat 4 dikurang AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 tambah 4X kurang 4 ya, itu nanti dibagi ya, dibagi oleh X dikurang 2 kuadrat. Oke, jadi kalau misalnya kita bagi seperti ini ya, maka nanti kita gunakan konsep teorema Horner-Kino tadi ya, Horner-Kino. Jadi kan nanti kalau yang ini kan dia ada X tambah 2 dengan X kurang 2. Ya kan? Atau kita jabarkan seperti ini aja. Berarti nanti ini kalau kita kuadratkan hasilnya jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Oke. Nah, sekarang kita ceklah satu-satu ya. Sekarang gini. Nah, kalau kita lihat K1 itu kan nanti negatif C per A. Berarti dapatnya minus 4. Kemudian kalau dia K2 itu nanti negatif B per A. Berarti kan negatif jumpa negatif positif ya, hasilnya 4. Nah, dari sini semua dapat kesimpulan. Kita buatlah dia Hornernya ya. Ya. Di sini dimulai dari minus 4. Sini 4. Oke. Koefisien kita dek, yang pertama kan X pangkat 4. Berarti sini 1. Ya kan? Di sini negatif A. Ya, terus B 4 min 4.
Sini nanti ditambah ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya, ini nggak boleh diisi ya. Ini nggak boleh diisi, tidak boleh diisi, tidak boleh diisi, tidak boleh diisi. Oke, kita ganti tinta dulu. Nah, sekarang Dek, Abang turunkanlah angka 1 ke bawah. Tab. Oke. Kalikan langsung 1 kali 4 ya. 1 kali 4 ini ya. 1 kali 4 hasilnya 4, tapi peletakannya di sini ya, menghilang. Di sini 4. Jadi hasilnya nanti sini Dek adalah negatif A ditambah 4. Oke. Ini Abang hapus saja lah ya. Ini negatif A ditambah 4. Oke, sekarang kita masuklah perkaliannya ini ya. Negatif A tambah 4 dikali 4. Oke, berarti nanti Dek di sini hasil yang kita peroleh ya, sorry, negatif 4 ya ini ya. Berarti kebalik. Negatif 4 K1. Oke, sudah pas ini ya. Berarti di sini nanti, oh iya, ini nanti kita ganti sini 4 ya. Sini 4, sini 4, sini negatif 4 ya. Oke, kebalik ya. Oke, berarti sini nanti kita buat ya. Ini hasilnya pas ya. Minus, berarti di sini turun 1 ya. 1 dikali 4 ya. 1 dikali 4, 4. Oke, pas ya. Ini enggak di sini. Ini dikali ini langsung ya, biar pas di posisinya di sini. Oke, berarti jadi nanti negatif A tambah 4. Oke, negatif A tambah 4 dikali 4 untuk yang posisi di sini. Berarti dapatnya nanti negatif 4A ditambah 16. Oke, kemudian negatif 4 dikali 4 positif ya. Berarti nanti di sini Dek 1 dikali minus 4 minus 4. Oke ya. Berarti nanti dapatnya hasilnya ini adalah negatif 4A. Oke. Ya, ataupun boleh ya. Ini kan masih ada B-nya ya. Lupa Bang lihat. Oh, tapi boleh deh kita tambahkan aja. Negatif 4A tambah B. 16 dikurang 4 itu tambah 12. Oke, Abang geser dulu nih ya biar makin lebar. Sini Abang buat dia di sini A minus B tadi 4 ya. Sini 4. Ya, di sini 4, di sini negatif 4. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya. Masukkan lagi ya, negatif 4A ya, negatif 4A ditambah B ditambah 12. Kita kali dengan 4. Oke. Sehingga nanti kita dapatlah persamaannya di sini sama-sama negatif ya. Berarti kita buat jadinya negatif 16A ya ditambah 4B, ini enggak muat ya, nanti kita geser lagi, ditambah 4B ya tambah 48. Oke. Kemudian yang kedua negatif 4A tambah B tambah 12 dikalikan dengan negatif 4 ya. Berarti nanti di situ hasilnya adalah 4A. Oke. Ya ini tadi ya, ini kali ke sini itu nanti jadi sama-sama positif ditambah 16, sehingga nanti hasil yang kita peroleh itu adalah 4B. Kalau kita buat gini aja, min 16A tambah 4A supaya rapi gini aja ya. Kita buat dia 4B ya kan, 16 dikurang 4 min 12 ya, min 12A terus ditambah 48 tambah 16 36. Oke, dah. Kemudian yang terakhir ini ya. Bentar ya, Abang tarik lagi. Nih, tambah sini aja ya. Sini tadi minus 4. Oke ya, berarti nanti di sini hasil yang kita peroleh. Nah, sekarang gini. 4B dikali 12A tambah ini nanti bintang ya, nggak boleh diisi ya. Berarti 14B ya. 4B dikurang 12A tambah 36 ya. Berarti nanti di sini kita kalikan dengan 4 ya. Berarti nanti dapatnya di sini deh hasilnya adalah negatif ya. Negatif
negatif 4B S negatif 4B negatif 4B, oke. Negatif 4B ya. Negatif sorry, bukan. Ini ya. Berarti nanti dapatnya jadi 16 ya, 16B ya. Berarti di sini jadinya 16B. Jadi negatif 16A dikurang 4B ya, dikurang 4B. Kemudian dikurang 52. Oke. Sehingga nanti di sini hasil yang kita peroleh 52 hasilnya nanti 48 ya. 48. Oke, maka nanti hasilnya jadinya nanti 16A dikurang 4B dikurang 52. Oke, inilah nanti teorema sisa yang kita peroleh. Sehingga nanti sisa yang kita dapat itu nanti untuk persamaannya Sx itu sama dengan 4B ya dikurang 12A ditambah 36. Ini kan nanti jadi X ya. Kemudian ditambah nanti di sini 16A kurang 4B kurang 52. Oke. Nah, berarti kan gini, karena habis dibagi berarti sisanya kan nanti 0 ya. Berarti nanti sisanya 0. Sehingga bisa kita ambil kesimpulannya ini 4B dikurang 12A tambah 36 itu sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua ini kan persamaan 1. Persamaan yang kedua 16A kurang 4B dikurang 52 itu sama dengan 0. Persamaan kedua. Oke, dapat dua persamaan ini ya. Sekarang boleh ya, langsung kita eliminasi aja. Tap, mati, ya kan? Nah, sekarang Dek, kalau kita eliminasi kan ada yang mati ya, kira-kira. Nah, mati itu yang mati adalah B ya. Berarti ini habis, ini habis. Min 12 dikurang 16 ya. Ya, min 12 ditambah ya, ditambah ini ditambah biar mati ya maksudnya. Min 12 tambah 16 itu nanti 4A, ya kan? 36 kurang 52, ini min 16 sama dengan 0. Berarti nanti 4A sama dengan 16 sama dengan 16, berarti A-nya itu nanti 4. Nah, kalau A-nya 4, dapat ya A-nya 4, berapalah nanti untuk mencari B-nya? Kita pakai persamaan yang kedua, boleh ya? Persamaan kedua juga bisa. Berarti nanti persamaan kedua itu 16 kali 4 ya dikurang 4B ya. Terus sama dengan 52. Gini aja Bang buat ya. Berarti nanti 4B negatif 4B sama dengan 52 dikurang 16 kali 4 ya. Berarti dapat nanti sini Dek ya nilai B-nya itu ya. Berarti nanti negatif B itu sama dengan negatif 4B itu sama dengan negatif 12 ya. Ini hasil perkaliannya nanti dapat negatif 12. Berarti nanti B-nya itu adalah di 3. Sehingga dapat disimpulkan berapa nilai A kali B ya. Berarti nanti A kali B-nya itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Itulah nanti polinomial untuk nomor 11. Oke? Ya lumayan panjang ya untuk soal seperti ini, tapi nanti boleh kamu coba lagi deh, hati-hati coba kerjakan ya. Pahami bagaimana jalannya, nanti kalau misalnya kamu bingung boleh kamu tanyakan ke Abang ya. Oke? Nah, sekarang Dek kita masukkanlah soal terakhir kita ya. Ini nomor 14. Ada Bang lihat di sini polinomial kita nomor 14. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 14 ini ya. Nih, nomor 14 ya. Nih. Oke. Nah, kata di sini nomor 14 ini aja Bang buat ya. Biar muat. Cukup banyak. X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah 5X tambah B dibagi dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 bersisa 7X tambah 14. Oke.
Jadi kalau kita lihat, ya itu kan nanti kembali lagi kayak soal yang pertama, fx itu sama dengan teorema sisa ya. Itu nanti hx dikali px ditambah sx sisa ya. Nah, diketahui nggak deh hasilnya? Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya itu kan belum diketahui. Tapi kan katanya pasti nanti hasilnya itu persamaan kuadrat ya, karena hanya dibagi dengan x kuadrat. Jadi logikanya gini. Kalau dibagi dengan x kuadrat, maka hasilnya pun nanti x kuadrat. Ya, karena di sini kan x pangkat 4 nih. Ya kan? Ini x pangkat 4. Berarti udah pasti nanti hx itu kita buat pemisahan sepertinya aja ya. Berarti bentuknya nanti x kuadrat, ya kan? Terus ditambah px ditambah q. Oke, dikali px, px-nya diketahui kan? Nah, px-nya itu dek pembaginya itu kita boleh di situ x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 ya. Nah, kemudian katanya memperoleh sisa. Peroleh sisanya berapa? 7x ditambah 14. Oke. Nah, dari sini kita masukkanlah polinomial kita itu, dek. Jadi kalau kita lihat polinomialnya itu kan ada x pangkat 4 tuh. Berarti itu kan gini kan, x pangkat 4 ya ditambah 3x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 5x tambah b ya, itu sama dengan, nah kita sesuaikan lagi yang di sini ya, biar sama dia. Berarti nanti di sini x kuadrat ditambah px ditambah px ditambah q itu nanti dikali dengan ya x kuadrat ditambah 2x tambah 2 ya tambah 7x tambah 14. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah kita kalikan dulu ya. Berarti nanti deh ini dulu kita fokuskan. X kuadrat kali x kuadrat kan x pangkat 4 tuh. Ya kan? Kemudian kan nanti bentuknya gini ya. Berarti nanti x kuadrat dikali 2x ya. Jadi kan nanti siap ini kan dikali ini. Ya kan, ternyata px juga nanti kan dikali 2x. Berarti gini, langsung abang kelompokkan dia ya. Biar lebih apa ya? Lebih spesifik. Nanti kan ditambah. Berarti bisa bang buat jadi gini. P tambah 2, ya kan? Karena ini kan sama nih. Ya kan? Langsung aja siap x pangkat 4, x pangkat 3. Oke ya, itu aja buahnya deh. Langsung lagi ditambah. Oke. Nah, tadi kan ini ada 2P ya kan, karena dikali 2 nanti kan. Berarti bisa kita simpulkan nanti di sini jadinya 2P ditambah Q ditambah 2. Oke. Ini nanti yang x kuadrat. Ya. Berarti nanti di sini kita dapat ya hasilnya itu. Nah, untuk persamaan yang ini setelah kita dapat untuk x kuadratnya, kita lanjut lagi ya. Berarti nanti setelah dapat ini kita ambil yang Q kali X. Berarti kan gini ya. Q kali X kuadrat dapat Q kali 2X kan bentuknya gini ya. Kalau kita lihat Q kali 2X 2QX. Oke. Q kali 2 tambah 2Q. Gitu ya. Ini kan kita kalikan ke sini, ke sini. Jadi pangkat 2 nggak usah lagi, udah dapat. Kemudian kita kali lagi dengan PX. PX ini kan hanya bisa dikalikan pada saat 2. Berarti nanti di sini ditambah dengan 2PX. Gitu ya. Dapatlah nanti 2PXD. Sehingga untuk yang persamaan satu lagi, itu nanti ditambah dengan, gini ya. Boleh abang buat istilahnya 2P ditambah 2Q ya, X. Dan yang terakhir ditambah 2Q. Nah, seperti itulah dia. Oke. Nah, dari persamaan ini, ya, ini kan sama dengan X pangkat 4 tambah 3X kuadrat pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah 5X tambah B. Sekarang kita ambil persamaan yang sama, gitu ya. Jadi persamaan yang sama yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sama-sama X pangkat 4 nih. Berarti bisa disimpulkan nanti P tambah 2 itu sama dengan 3. 2P tambah Q tambah 2 itu sama dengan A. 2P tambah 2Q itu sama dengan 5 dan 2Q itu sama dengan B. Oke ya, udah sesuai. Sehingga dari sini dapatlah kesimpulan. Kita cari dulu ya berapa nilai P. Berarti P-nya kan nanti ditambah 2
itu kan sama dengan 3. Berarti P-nya itu adalah 1. Oke, dapat P-nya 1. Kemudian untuk Q-nya itu kan dari ya asal muasalnya 2P tambah Q tambah 2 ya. Oke. 2P tambah 2Q tambah 2 ya, itu sama dengan 5 ya. Oke, berarti nanti kan kita buat nilai Q-nya. Oke, berarti nanti di sini sama dengan yang kita peroleh tadi 5 ya. Oke, berarti kita cari dulu A-nya ya. Ini P-nya kan, P-nya 1 nih. Kemudian kalau kita ambil sama-sama kuadrat, itu kan nanti si A ya. A-nya kan belum diketahui nih. Ya, kalau A-nya belum diketahui, ini kita ganti dulu ya. Nggak bisa langsung kita cari deh. Ya, dan di sini kayaknya ada kita yang sedikit tambahan ya. Ini kan nanti 2P tambah 2Q. Ini nanti kita tambah dengan 7 ya. Hasilnya itu ada 7. Nah, gini kan. Nah, berarti kalau kita lihat sini kan tambah 2Q tadi ya. Ini X-nya jangan lupa. Ini X ditambah 2Q. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ya, maka persamaannya kita ambil yang satu lagi ya, yang 5, yang ada 5-nya. Ini sama yang di sini ya, sama-sama pangkat X. Berarti kan nanti gini jadinya, 2P tambah 2Q itu tambah 7 sama dengan 5. Berarti nanti 2P tambah 2Q itu kita peroleh hasilnya minus 2, ya kan? Berarti nanti dek bisa dibilang P tambah Q itu sama dengan min 1. Berarti kalau P-nya 1, Q-nya itu nanti berarti minus 2. Oke ya, dapat Q-nya itu minus 2. Kemudian udah dapat P dan Q, sekarang mencari nilai A. Nah, kalau kita lihat persamaan si A ini kan sama dengan 2P tambah Q tambah 2 ya. Berarti nanti kita ganti semua ya. A-nya nanti jadinya 2 kali 1 ditambah minus 2 tambah 2. Ini hasilnya 0. Berarti A-nya adalah 2. Oke, dapat A-nya 2. Siap itu yang terakhir kita cari B ya. Berarti B sama dengan, itu kan sama dengan 2Q. Ya, ini tadi kalau kita kalikan hasilnya 14 ini ya. Karena kan di sini kalau kita lihat ada 14 di sini sisa ya. Maka tadi abang lupa masukkan 7X-nya kan di sini ya. Ini 7-nya, 14-nya di sini. Berarti nanti di sini ditambah ya. Ditambah 14 gitu ya. Berarti nanti di sini kita gantilah dia ya. Tadi lupa abang masukkan sisanya. Berarti sini nanti jadinya 2Q tambah 14. Oke, berarti B-nya sama dengan 2 kali minus 2 ditambah 14. Berarti dapat nanti B-nya itu adalah 10. Oke, sudah dapatlah semua persamaan dek. Sehingga nanti untuk yang terakhir kita buatlah hasilnya itu. Ya. Jadi bisa dibilang persamaannya sekarang. Ya, ataupun PX-nya ini yang sekarang itu adalah X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah, ya kan? Udah dapat 3 tadi kan? A-nya kita ganti, A-nya kan 2. Berarti 2X kuadrat ditambah 5X tambah 10. Oke? Nah, kemudian kan katanya dalam soal tadi itu dibagi lagi, ya. Dibagi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, maka dari sini kita gunakan aja ya konsep polinomial ya. Jadi kalau kita buat nanti boleh kamu coba deh ya. Pokoknya nanti kalau kamu bagi, sebenarnya ini kan tetap kita buat. Ya. Tadi kan nilai K-nya itu kan rumusnya adalah min C per A K1 ya. Kemudian K2-nya itu adalah min B per A. Jadi kamu masukkan hasilnya di sini, masukkan ke koefisiennya 1, 3, 2, 5, 10 ya. Nah, di sini nanti kita tambah, ya kan? Nah, nanti ini kan bintang, 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 gitu kan? Nah, jadi untuk ini nanti abang mungkin boleh nanti kamu coba deh untuk hasil pembagiannya, di mana nanti hasil bagi yang nanti
boleh kamu cross check apakah jawaban benar. Itu nanti hasilnya adalah ya X kuadrat ditambah 2 dengan sisa itu adalah X tambah 2 ya. Jadi kan di sini kan dimintanya X sisanya ya kalau nggak salah ya. Iya, akan bersisa katanya kan, berarti X tambah 2 lah dia. Oke. Jadi kalau dari situ nanti kira-kira apakah nanti hasil dari Horner kamu itu bisa benar ya. Boleh nanti kamu coba. Oke? Bisa kira-kira Mila, Daily? Jadi nanti boleh nanti kamu kerjakan yang ini deh ya, hasilnya aja. Nih. Ya, ini jadi latihan kamu nanti ya. Bisa kira-kira, Dek? Tidak dengar suara KBU. Tidak dengar. Atau boleh di komentar aja, Dek. Oke, bisa Bang. Ya, jadi Abang tunggu nanti hasilnya. Kalau nanti kamu nggak mengerti, boleh nanti kabari ke admin kita ya, biar langsung Abang koreksi ataupun nanti Abang perbaiki kalau ada yang salah. Oke, Dek. Sekianlah materi kita tentang polinomial. Abang harap kamu bisa mengerti dan setidaknya bisa membantu untuk ujian utul UGM. Semangat, Dek. Semoga pilihan kamu bisa terwujud. Oke? Enggak, emang apa speakernya?